Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Misteri Kehidupan. Tentunya dengan Damiri di sini. Kali ini Mas Dam akan melanjutkan cerita tentang keangkeran bekas rumah sakit bagian 3. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Sementara itu di rumah sakit, Angga sedang duduk sambil memeriksa kembali lembaran data pengunjung IGD. Di ruangan itu ada 2 orang yang sedang menjalani rawat inap. Keduanya terkena demam berdarah. Catatan trombosit mereka memprihatinkan sehingga harus dirawat. Di samping Angga, ada Dokter Diong yang sedang sibuk menulis resep obat untuk pasien. Di rumah sakit itu memang kalau malam tidak ada dokter umum yang berjaga. Jadinya setiap pasien yang berobat tengah malam dirujuk langsung ke dokter yang berjaga di IGD. Tidak lama berselang, pintu IGD ditabrak paksa hingga menimbulkan bunyi berdebam. 2 orang lelaki menggotong seorang wanita yang sedang kritis. Mereka berdua panik dan langsung membaringkan wanita itu di atas ranjang pasien. Korban tabrakan, Dok. Tolong segera dibantu. Pinta salah satu lelaki itu. Umur wanita yang sedang kritis berkisaran 20 tahunan, masih terlihat sangat muda. Pendarahan parah, Dok, kata Angga. Ini baru pertama kalinya ia menangani pasien yang kritis. Belum sempat dilakukan tindakan apapun, wanita itu mengembuskan nafas terakhir. Tubuhnya tidak kuat menahan pendarahan yang sangat parah. Dia sudah meninggal. Apa bapak-bapak ini keluarganya? Tanya Dokter Diong. Mereka berdua menggelengkan kepala. Bukan, Dok. Jadi, tadi wanita ini ikutan balap liar. Dan sebelum sampai di garis finish, dia mengalami kecelakaan tunggal, Dok. Lalu kalian siapa? Kami penonton, Dok. Di sana tadi nggak ada orang yang mau bawa wanita ini ke rumah sakit. Pada takut mereka. Kalian tahu siapa wanita ini? Mereka lagi-lagi menggeleng. Apakah kalian menemukan KTP wanita ini? Enggak, Dok. Lihat saja, dia bahkan gak bawa dompet. Angga, tolong bawa dulu ke kamar mayat ya. Baik, Dok. Mayat perempuan tanpa identitas itu dibaringkan di atas berangkas. Lalu Angga mendorongnya menuju kamar mayat. Sementara Dokter Diong masih berbincang dengan kedua lelaki tadi. Sesampainya di kamar mayat, Angga disambut oleh seorang lelaki yang sedang berjaga. Ya, silahkan masuk, sambut lelaki penjaga kamar mayat. Dia sudah tua. Rambutnya hitam berselang putih, badannya kurus kering sampai urat di lengannya terlihat menonjol. Sebentar ya, saya kasih penanda dulu mayatnya. Lelaki tua itu tampak sibuk mencari sesuatu di saku baju dan celananya. Aduh, kunci lemarinya hilang. Di mana ya? Serius, Pak? Timbal Angga. Iya. Oh, kayaknya ketinggalan di toilet. Kamu tunggu di sini dulu ya. Saya mau ambil kuncinya dulu. Iya, Pak. Jangan lama-lama ya. Akhirnya Angga ditinggal sendirian di dalam kamar mayat itu. Selang beberapa menit, lelaki tua itu tidak kunjung muncul. Angga mulai gelisah. Ia mondar-mandir di mulut pintu. Sesekali mengecek jam tangannya. Ia harus segera ke IGD lagi. Mas? Tanpa Angga duga, terdengar suara seorang wanita menyapanya. Ia menoleh ke belakang dan betapa terkejutnya Angga saat melihat mayat wanita itu duduk sambil tersenyum padanya. Kedua mata wanita itu masih terpejam. Angga berteriak ketakutan lalu lari sekuat tenaga menuju ruang IGD. Dengan terengah-engah, ia menjelaskan apa yang barusan dilihatnya pada Dokter Diong.
Jelas saja Dokter Diong terkejut mendengar penjelasan Angga. Mereka lalu bergegas menuju kamar mayat. Setibanya di sana, mayat wanita itu sudah terbaring kembali di atas brankar dan tentunya tidak bernyawa. Ah, kamu mengada-ada saja. Dokter Dion kesal kepada Angga. Ada apa, Dok? Tanya penjaga kamar mayat. Sumpah, Dok, tadi aku lihat wanita itu hidup lagi. Serga Angga yang tetap ngotot kalau dia tidak salah lihat. Kayaknya kamu kebanyakan nonton film horor deh, ucap Dokter Diong. Hah? Hidup lagi? Kamunya aja kali yang penakut. Penjaga kamar mayat tertawa mendengar perkataan Angga. Ya sudah, ayo kerja lagi. Dokter Diong beranjak dari sana, sedangkan Angga masih berdiri di mulut pintu sambil menatap mayat wanita itu. Ia merasa ada yang tidak beres dengan rumah sakit ini. Lewat tengah malam, Angga pergi keluar rumah sakit untuk beristirahat. Kebetulan tepat di depan rumah sakit ada pedagang nasi goreng. Ia menghampiri pedagang itu dan duduk di bangku pelanggan. Sudah lama ya Bang mangkal di sini? Wah, sudah belasan tahun Mas, jawab pedagang nasi goreng sambil sibuk memasak. Wah, sudah lama juga ya Bang? Iya Mas, saya betah mangkal di sini. Tidak perlu menunggu lama, nasi goreng pesanan Angga akhirnya siap dihidangkan. Aromanya menggoda. Angga makan dengan lahap sambil sesekali memainkan HP-nya. Bang, nasi gorengnya satu. Terdengar suara lembut seorang wanita memesan nasi goreng. Baik, Mbak, kata pedagangnya. Angga terlalu fokus dengan makanan dan HP-nya. Ia tidak sempat menoleh pada wanita itu. Pedas enggak, Mbak? Enggak Bang, saya nggak suka pedas. Tidak sengaja Angga menoleh ke arah wanita itu dan ia terkejut karena ternyata yang sedang memesan nasi goreng adalah pasiennya yang baru saja meninggal akibat kecelakaan. Sontak Angga memuntahkan nasi yang belum selesai ia kunyah. Setan! Angga panik. Ia tidak melihat keberadaan tukang nasi goreng. Angga berdiri hendak kabur, tapi tiba-tiba tukang nasi goreng berdiri di hadapannya tanpa kepala. Mau kemana? Bayar dulu, Mas. Tukang nasi goreng itu menodongkan tangan kanannya, meminta bayaran pada Angga. Angga jatuh pingsan melihat kejadian menyeramkan itu. Keesokan paginya, ia sudah terbaring di ruangan rawat inap. Semenjak kejadian itu, Angga tidak masuk praktik selama 3 hari. Ia masih trauma dengan apa yang ia alami. Aini sudah membujuknya untuk kembali bertugas, tapi Angga tetap tidak mau. Dia bahkan ingin pindah lokasi praktik. Kita harus pindah atau mengundurkan diri. Rumah sakit itu sangat angker sayang, kata Angga saat Aini menjenguknya di rumah. Aku sudah mengajukannya ke pihak kampus, tapi ditolak. Kita harus tetap menyelesaikan praktik di rumah sakit itu sayang. Enggak, itu terlalu berbahaya. Aku yakin rumah sakit itu sarang setan. Gus, jangan ngomong sembarangan. Kamu istirahat dulu aja di rumah. Ingat kata-kata aku, jangan mengundurkan diri ya, ucapnya. Di lain waktu, giliran Aini yang berjaga malam. Sama seperti Angga, ia juga mengalami kejadian-kejadian aneh. Malam itu rumah sakit sepi pengunjung. Aini keluar dari toilet lalu melihat jejak kaki seseorang di lantai. Jejak itu berlumpur. Aini lalu mengikutinya. Semakin diikuti, jejak itu ternyata mengarah ke kamar yang pintunya terbuka. Lampu ruangannya mati.
Aini menyalakan senter HP-nya. Karena sangat penasaran, ia pun masuk ke dalam kamar mayat. Sambil memanggil-manggil nama Pak Lukman, si penjaga kamar mayat. "Pak, Pak Lukman, Pak." Namun di sana tidak ada siapa-siapa. Ia terus mengikuti jejak yang mengarah ke pojok kanan ruangan. Dan di sana, Aini menemukan sebuah lubang berbentuk segi empat. Lubang itu cukup dalam, tapi Aini dapat melihat ke dasarnya dengan bantuan senter HP. "Mungkin lagi ada perbaikan," kata Aini pelan. Namun saat Aini akan keluar dari kamar mayat, terdengar suara tangis seseorang dari dalam lubang tadi. Aini tidak jadi beranjak dari sana. Ia perlahan melongokkan kepala ke dalam lubang tersebut, lalu mengarahkan cahaya senternya kembali. Di dalam lubang, Aini melihat seorang wanita berbaju putih dengan rambut tergerai sebahu sedang menangisi bayi yang dibungkus kain kafan. "Tolong anak saya." Wanita itu mendongak, menatap Aini dari dalam lubang sambil menangis. "Ibu, kok bisa ada di sini?" tanya Aini sambil ketakutan. "Anak saya, Mbak. Tolong anak saya." "Anak ibu kenapa?" "Mati." Aini terkejut mendengar jawaban wanita itu. Ia menutup mulutnya dengan telapak tangan. Ia seolah hampir tidak bisa berkata-kata. "Sebentar Bu, saya panggilkan seseorang dulu buat bantu ibu keluar dari lubang ini ya." Ragu-ragu Aini melangkah hendak keluar dari ruangan itu. Namun tiba-tiba lengan wanita yang berada di dalam lubang tersebut menjulur panjang. Tangan itu menggenggam pergelangan kaki Aini. Sontak saja Aini menjerit minta tolong. Ia tersungkur ke lantai, lalu ditarik dengan sangat kuat ke dalam lubang. Tangan Aini masih bisa berpegangan pada tepi lubang. Ia menangis sambil meminta tolong. Anehnya, tidak ada satupun yang datang untuk menolongnya. Bahkan si penjaga kamar mayat juga tidak kunjung muncul. Entah kemana lelaki tua itu. "Ikutlah dengan kami," bisik wanita di dalam lubang. Aini masih bisa bertahan. Namun entah berapa lama lagi dia mampu berpegangan. Keringat membasahi wajahnya. Berkali-kali lengannya meringsut ke depan mencoba keluar dari lubang. Aini melongok ke dasar lubang. Ia semakin berteriak ketakutan saat melihat ada puluhan orang yang menjejali lubang tersebut. Mereka semua menatap Aini dengan tatapan dingin serta menyeramkan. Aini rasanya sudah tidak sanggup lagi bertahan. Satu cengkramannya lepas. Beberapa detik kemudian, tangan yang satunya lagi juga ikut lepas. Sebelum Aini jatuh ke dalam lubang, seseorang menggenggam tangan kanannya. Itu Dokter Arwani. Ia tersenyum pada Aini. "Tenang nak." Perlahan Dokter Arwani mengeluarkannya dari dalam lubang. Baju Aini basah oleh keringat. Ia tidak mengucapkan terima kasih pada Dokter Arwani, melainkan langsung pergi begitu saja sambil menangis ketakutan. Saat sedang berlari di lorong koridor, ia bertemu dengan Pak Lukman, si penjaga kamar mayat. Pak Lukman, di kamar mayat." Aini mengatur nafasnya yang terengah-engah. "Kenapa?" Pak Lukman tampak kebingungan. "Ada setan, Pak. Bapak jangan ke sana dulu." "Setan di mana?" "Di kamar mayat, Pak. Di kamar mayat." Nafas Aini masih terengah-engah. "Tenang, Mbak. Di rumah sakit ini nggak ada setannya kok." Tanpa memperdulikan penjelasan Pak Lukman, Aini lari begitu saja. Ia hendak memberitahu para petugas di rumah sakit ini.
Di perjalanan, Aini kembali berpapasan dengan seseorang, kali ini dengan seorang security. Pak Ruslan, tolong Pak, ada setan di kamar mayat. Pak Ruslan tidak terlihat kaget atau panik, ia malah santai saja. Jangan heran Mbak, di rumah sakit ini memang banyak setannya, jawab Pak Ruslan. Yang penting Mbak harus hati-hati saja, yang sopan dan gak bicara macam-macam. Ah, Bapak gimana sih? Malah nakut-nakutin. Aini meninggalkan Pak Ruslan dan berlari ke ruangan IGD. Ada pasien yang sedang berobat. Kali ini Aini sebisa mungkin tidak membuat kepanikan. Ia mengatur nafasnya lalu membantu dokter untuk menangani pasien. Setelah pasien itu pulang, barulah Aini menceritakan apa yang dialaminya kepada dokter. Dengan didampingi para perawat lainnya, mereka mendatangi kamar mayat. Anehnya, lubang itu menghilang. Tidak ada apa-apa di kamar mayat itu. Di lain waktu, sebuah petunjuk tentang teka-teki yang dialami Aini mulai menemukan titik terang. Saat sedang membersihkan kamar ibunya, secara tidak sengaja, Aini menemukan sebuah buku catatan di kolong tempat tidur. Perlahan Aini membukanya. Itu semacam buku diary. Aini kenal gaya tulisan itu, jelas sekali kalau itu tulisan ibunya sendiri. Ia membaca halaman awal diary tersebut. Dear Diary, sudah 4 hari aku melihat orang gila itu mundar-mandir di depan rumahku. Aku takut kalau dia berbuat macam-macam. Beberapa kali sudah kuusir, tapi dia selalu datang lagi. Aini? Belum selesai Aini baca, ibunya datang lalu merebut paksa buku catatan itu. Jangan sembarangan baca buku ibu, gak sopan itu namanya. Ibu Aini marah. Ia lalu membakar buku catatan itu dan memarahi Aini habis-habisan. Beberapa kali Aini minta maaf, tapi tidak pernah Aini melihat ibunya semarah itu. Aini heran, kenapa ibunya terlihat panik seperti itu. Kalau memang hanya sekedar catatan harian biasa, seharusnya tidak perlu sampai marah sebesar itu. Dulu Arwani adalah seorang dokter di rumah sakit Jalan Kabayan. Dia terkenal sebagai dokter yang sangat ramah. Ia menikahi gadis cantik yang juga seorang dokter, namanya Arini. Setelah menikah, Arwani membeli rumah yang lokasinya tidak jauh dari tempat kerjanya. Tidak lama kemudian, mereka dikaruniai seorang anak perempuan. Pada awalnya semua berjalan baik-baik saja, hingga pada suatu malam, tragedi memilukan itu terjadi. Malam itu hujan turun dengan deras. Arini sedang memasak nasi goreng di dapur, sedangkan Arwani belum pulang dari pekerjaannya. 3 orang berbadan besar mengedap masuk. Mereka hendak merampok rumah Arwani. Para perampok itu membobol jendela kamar. Mereka melihat ada seorang bayi yang terbaring di tempat tidur. Dengan cekatan mereka menjarah lemari dan tempat-tempat yang memungkinkan adanya barang berharga. Saat mereka sedang sibuk menjarah lemari, Arini muncul dari mulut pintu. Ia terkejut bukan main. Seorang lelaki yang membawa linggis memukul kepala Arini dengan sangat keras, membuatnya jatuh berdebam ke lantai. Darah mengucur membasahi lantai. Salah satu dari maling itu memeriksa keadaan Arini. Benturan di kepala Arini sangat keras hingga membuatnya tewas seketika. Untuk lebih memastikannya, lelaki itu memeriksa denyut nadi di pergelangan tangan Arini. Gawat bro, dia tewas. Lu sih mukulnya terlalu keras. Lah terus gimana? Biarkan aja. Lalu bayinya? Biarkan aja. Si dokter itu pasti masih di rumah sakit. Setelah merasa mengantongi barang-barang berharga,
Mereka bergegas pergi meninggalkan Arini yang terkapar tidak bernyawa. Bayi Arini menangis kencang, tapi tidak ada tetangga yang datang ke rumah itu. 2 jam kemudian, Arwani akhirnya pulang. Ia heran kenapa istrinya tidak kunjung membukakan pintu. Dilihatnya dari jendela kamar terbuka, Arwani mulai curiga. Lalu buru-buru ia memasuki jendela tersebut. Dan betapa terkejutnya saat ia melihat Arini terkapar tidak bernyawa di lantai. Ia menangis tidak karuan sambil meminta tolong. Tidak pernah terlintas di dalam benaknya kalau ia akan kehilangan istrinya secepat itu. Bersambung.